seperti lomba gendong istri dan seterusnya. Sah-sah saja, tapi jangan dilihat orang gitu. Yang kita khawatirkan misalnya sampai tersingkap auratnya, kemudian, lekuk badannya terlihat dan seterusnya. Dan hal-hal yang mungkin kurang begitu pantas untuk dilihat orang, tidak selayaknya untuk ditampakkan di depan umum. Kita punya harga diri, kehormatan yang perlu untuk kita jaga. Dan bahkan saya pernah baca ya di beberapa peringatan yang tertulis di apartemen, di lift, jangan lakukan hal yang yang kurang sopan di depan umum. Misalnya, kemudian disebutkan berciuman, berpelukan, bermesraan di depan umum. Kalau seperti ini, padahal itu bukan apartemen muslim, itu apartemen umum. Itu di apartemen Jakarta. Jika yang kayak gini saja mereka ngasih peringatan, bermesraan di depan umum seperti ini, kira-kira masuk kategori pantas atau tidak? Ketika itu tidak masuk dalam kategori pantas, ya tidak selayaknya dilakukan di depan umum. Setiap peringatan Hari Kemerdekaan selalu meriah dengan aneka perlombaan di berbagai daerah di Indonesia. Mulai dari perlombaan makan kerupuk, lomba panjat pinang, lomba tarik tambang, dan lain-lainnya. Harus dijaga agar pada setiap perlombaan tersebut tidak mengandung praktek judi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penonton yang dirahmati Allah, bagaimana pendapat Anda dengan tema kajian kali ini? Bermanfaatkah? Berikan pendapat Anda di kolom komentar di bawah. Semoga Allah memberkahi kita semua. Amin. Jangan lupa klik like, subscribe, dan lonceng ya. Terima kasih. Berikut adalah suara kajian Ustadz Ami Nurbaits terkait hal itu. Linknya ada di deskripsi. Terima kasih. Ustadz, ini kita lagi di bulan Agustus dan biasanya di Indonesia itu ketika bulan Agustus ada beragam lomba yang dilakukan Ustadz dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan dan juga mengungkapkan rasa syukur Ustadz. Dan kalau kita perhatikan itu jenis lomba yang dilakukan masyarakat sangat beragam, berinovatif. Bahkan Ustadz ya, kalau lomba makan kerupuk, lomba panjat pinang, lomba mungkin pukul bantal, lomba tarik tambang, itu yang mungkin masih biasa. Tapi ada juga yang sampai melibatkan suami istri, Ustaz. Lomba gendong istri, atau mungkin lomba geret istri, atau pokoknya suami istri dilibatkan untuk berpartisipasi dalam lomba. Nah, sebenarnya dalam Islam itu, Ustaz, ada nggak kayak batasan atau aturan yang menjelaskan, oh ini lomba boleh, yang ini lomba tidak boleh. Dan kalau mungkin ditarik lebih jauh, Ustaz, di zaman Nabi ada nggak kayak dulu dilakukan nih lomba-lomba seperti tadi mungkin ya, makan kerupuk atau yang lain. Bagaimana pandangan Islam mengenai lomba ini sendiri, Ustaz? Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kalau kita bertanya apakah ada lomba di zaman Nabi SAW, jawabannya ada banyak riwayat tentang perlombaan di masa Rasulullah SAW. Di antaranya riwayat yang disebutkan dalam Sahih Bukhari Muslim dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW pernah melombakan kuda antara kuda yang udmirat dan kuda yang lam tudmar. Kuda yang sudah dilakukan udmirat, yang diidmar, itu adalah kuda yang dia dikasih makan banyak, digemukkan, kemudian setelah itu dikuruskan biar kuat ototnya. Sedangkan yang tidak diidmar, berarti tidak diperlakukan seperti itu. Ibnu Umar menceritakan bahwa Nabi SAW memperlombakan kuda yang sudah diidmar untuk melakukan pacuan antara hafiyah sampai thaniyatul wada. Sedangkan yang tidak diidmar diperlombakan antara thaniyatul wada sampai Masjid Bani Zuraik. Jaraknya berapa? Wallahu a'lam, yang jelas
Ini adalah lomba pacuan kuda. Dan ini menunjukkan bahwasanya praktek lomba di zaman Nabi SAW sudah menjadi hal yang biasa. Bahkan hadis ini sahih riwayat Bukhari Muslim. Dan tentu saja itu hal yang ma'ruf di kalangan para sahabat. Karena biasanya lomba kan pesertanya banyak. Sehingga kalau ditanya apakah ada, jawabannya ada. Demikian pula Nabi SAW pernah bergulat dengan seorang sahabat namanya Rukanah. Dan awalnya Rukanah itu berhasil mengalahkan Rasulullah SAW. Kemudian setelah itu Nabi SAW berhasil mengalahkan Rukanah. Dan dari situ kemudian Rukanah masuk Islam. Sehingga ini menunjukkan bahwasanya lomba gulat itu pernah dilakukan di zaman Nabi SAW. Dan Nabi SAW juga memberikan panduan tentang tidak boleh ada taruhan dalam lomba kecuali ketika lomba itu mendukung praktek jihad fisabilillah. Baik, Ustaz. Berarti kalau tadi ada statement tidak boleh lomba itu mengandung taruhan gitu, Ustaz ya. Nah, bentuk taruhan di dalam lomba itu seperti apa, Ustaz? Apakah kalau sekedar iuran untuk pendaftaran, lalu nanti yang menang mendapatkan hadiah dari uang iuran tadi itu dianggap taruhan, atau taruhan itu harus yang seperti apa, Ustaz? Karena kan di masyarakat itu udah biasa, Ustaz, kalau kita ngadain lomba itu mesti ada iuran. Karena mungkin tadi untuk beli uang konsumsi, untuk beli kebutuhan lomba, termasuk di dalamnya adalah hadiah. Apakah yang seperti itu juga termasuk taruhan, Ustaz? Prinsip dari taruhan adalah mukhatarah. Seseorang membayar senilai tertentu, kemudian dia melakukan permainan tertentu, dan dalam posisi di situ ada dua peluang antara bainal ghunmi wal ghurmi, antara untung atau buntung. Ketika saya membayar senilai tertentu, lalu saya melakukan permainan, dan nanti ujung akhirnya antara saya untung atau saya buntung, maka status perbuatan saya ini taruhan. Dan itu judi yang tegas dilarang dalam Al-Quran, karena itu termasuk di antara min amali syaitan, bagian dari perbuatan setan. Taib. Selanjutnya, kita tahu bahwasanya dalam perlombaan tentu saja butuh fasilitas. Dan berarti itu butuh dana untuk pengadaannya. Minimal adalah fasilitas untuk kegiatan lombanya. Meskipun mungkin tidak ada fasilitas berupa konsumsi atau kaos atau yang lainnya. Minimal fasilitas untuk pengadaan lomba. Baik, dalam hal ini boleh nggak kemudian diambilkan dari biaya peserta? Sehingga peserta bayar senilai tertentu, kemudian nanti mendapatkan fasilitas. Mungkin kita bisa berikan beberapa rincian. Yang pertama, peserta membayar senilai tertentu, kemudian uang pendaftaran ini nanti akan digunakan oleh panitia, diambil sebagian, sekian persen atau berapapun, dan dijadikan sebagai hadiah. Jika misalnya dalam satu perlombaan itu ada 100 kontestan, kemudian uang pendaftaran yang terkumpul, anggaplah daftar 1 juta. Berarti ada 100 juta. Wah, terlalu mahal, Pak, 500. Ya sudah, 50 juta. Baik. Dari 50 juta itu diambil 50%, 25 juta. Dan itu dipakai hadiah. Siapa yang menang, juara 1 dapat ini, juara 2 dapat ini, diurutkan. Ada 100 kontestan. Nah, ketika si A menang, anggaplah misalnya yang diambil adalah 5 orang. A sampai E. Ketika A, B, C, D, E menang, otomatis dia akan mendapatkan lebih dari yang dia bayarkan. Dia bayar biaya pendaftaran 500. Sementara dia mendapatkan juara 1 dapat 5 juta misalnya. Meskipun tidak dalam bentuk uang. Bisa dalam bentuk barang tapi senilai 5 juta. Berarti 4,5 juta itu adalah uang orang lain yang dia bawa. Uang orang lain yang diserahkan kepadanya karena dia menang lomba. Nanti yang juara 2 dapat uang anggaplah 4 juta. Berarti 3,5 juta uang orang lain. Dan demikian seterusnya. Semua yang menang ini pasti dia mendapatkan uang orang lain. Uangnya balik plus uang orang lain. Dan ini masuk kategori judi. Praktek seperti ini dilarang oleh Nabi SAW dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Abu Dawud. Nabi SAW bersabda, La sabaqa illa fi naslin au khuffin au hafir. Tidak boleh ada sabak. Di situ ada kata sabak. Sabak, sin, ba, qaf.
Jika kita baca ba-nya di fathah, la sabaqa, maka maknanya adalah taruhan. La sabaqa, tidak boleh ada taruhan, illa fi nasrin, kecuali untuk perlombaan nasl. Nasl artinya lomba memanah. Au khuffin, atau lomba kendaraan yang menggunakan sepatu. Dan yang dimaksud adalah onta, atau kendaraan-kendaraan yang biasa dipakai untuk perang. Au hafir, atau kendaraan berupa kuda dan sejenisnya. Nabi SAW melarang tidak boleh ada taruhan kecuali untuk lomba memanah, lomba menunggang onta, atau lomba menunggang kuda. Dan kita lihat di sini kata beliau la sabaqah. Sin baqaf yang tadi kita sebutkan ada dua cara baca. Bisa dibaca la sabaqah, bisa dibaca la sabaqah. Jadi baknya ada dua cara baca, bisa dibaca sukun, bisa dibaca fathah. Kalau baknya ini kita baca sukun, la sabaqah, maka maknanya adalah tidak boleh ada perlombaan. Tidak boleh ada perlombaan. Karena sabaqah artinya at-taqaddum, berlomba. Berarti tidak boleh ada bentuk lomba apapun kecuali 3 lomba yang tadi disebutkan Nabi SAW. Dan sebagian ulama memahami jika kita bawa kata la sabaqah dengan harokat sukun, yang itu artinya adalah tidak boleh ada lomba, maka maksudnya adalah tidak boleh ada lomba yang pakai taruhan. Yang kedua, la sabaqah, bacanya baknya di fathah. La sabaqah. Kalau baknya dibaca fathah, maka maknanya taruhan. Tidak boleh ada taruhan kecuali untuk 3 jenis lomba. Lomba memanah, pacuan kuda, atau pacuan onta. Baik, dan hadis ini sahih riwayat Abu Dawud. Dan insya Allah pendekatan yang kedua ini yang lebih mendekati, yang lebih kuat, karena yang dilarang adalah taruhannya dan bukan lombanya dengan dalil seperti tadi Nabi SAW lomba gulat, dan beliau juga pernah lomba yang lainnya. Taib. Sehingga untuk masalah perlombaan, yang penting jangan sampai ada taruhan di titik ini. Ini poin 1 ya. Ini baru rincian yang pertama. Rincian yang kedua. Dia membayar biaya pendaftaran. Namun biaya pendaftaran ini tidak digunakan sebagai hadiah. Tapi dipakai untuk sebagian untuk fasilitas dan sebagiannya jadi kas milik panitia. Kalau tidak habis untuk fasilitas, sisanya kan kemudian menjadi kas panitia. Tapi untuk hadiahnya mungkin dari sponsor atau dari iuran warga, boleh nggak seperti ini? Wallahu alam, jika realitanya demikian, berarti unsur judinya sudah nggak ada. Karena nggak ada taruhan. Dan realitanya hadiah itu bukan dari peserta, tapi dari pihak sponsor, dari orang lain, dan seterusnya. Nah, untuk hadiah yang dari sponsor dan orang lain, berarti peserta dalam posisi tidak untung, bainal ghunmi wal ghurmi, tidak untung dan tidak rugi. Tapi adanya adalah untung dan kurang beruntung. Karena kalau tidak beruntung itu belum tentu rugi. Bedakan dengan rugi ya. Kalau saya nggak dapat, saya nggak rugi. Tapi saya belum untung. Namun kalau saya dapat, saya untung. Di titik ini berarti tidak masuk dalam kategori judi. Namun apakah ini boleh? Kita bisa gunakan pendekatan yang kedua. Yaitu apakah di situ ada unsur gharar atau tidak. Cara ngukurnya gimana? Dalam memahami gharar, ada keseimbangan antara iwad dan muawad. Apa yang Anda bayarkan harus seimbang dengan apa yang Anda terima. Dalam arti sama-sama jelas. Baik. Pertanyaannya, ketika orang itu mendaftar, anggaplah dengan nilai 50.000 untuk jalan sehat atau apalagi misalnya lomba bal-balan atau yang lainnya. Dia bayar uang 50.000, lomba sepak bola. Ketika dia bayar itu, tujuan dia apa? Fasilitasnya atau hadiahnya? Kalau tujuannya hadiahnya, saya ikut lomba dengan bayar 50.000 dengan harapan bisa dapat hadiah. Hadiah utama sepeda motor, hadiah kedua kulkas 2 pintu, hadiah ini dan seterusnya. Motivasi dia biar dapat itu. Berarti tujuan dia bayar itu adalah untuk mendapatkan hadiah. Sementara hadiah ini jelas atau tidak?
Nggak jelas. Ada dua peluang antara dia dapatkan dan tidak dia dapatkan. Ketika kondisinya demikian, maka yang terjadi adalah ada ketidakjelasan dalam transaksi. Yang menentukan apakah kamu nanti dapat motor atau tidak, kegiatan yang tidak bisa kau pastikan. Apakah nanti saya bisa menang atau tidak? Disitulah terjadi gharar. Karena dia bayar, tapi dia belum pasti bisa mendapatkan. Baik. Walaupun kecil Pak pendaftarannya, walaupun kecil. Masalahnya ketika kamu daftar, kamu bayar, niatmu adalah untuk ngejar hadiah. Di posisi ini, berarti dia bayar untuk mendapatkan sesuatu. Tapi sesuatu ini nggak jelas. Kadang dapat, kadang tidak. Itu masuk kategori gharar. Sehingga kita punya dua keadaan ya. Yang pertama judi. Apabila uang pendaftaran itu digunakan sebagai taruhan, dipakai sebagai hadiah, nanti yang menang dapat, yang kalah nggak dapat. Yang kedua gharar. Ketika uang pendaftaran itu tidak dipakai hadiah, hadiahnya dari sponsor. Namun bagi para peserta lomba, tujuan dia ikut lomba itu adalah dalam rangka apa? Mendapatkan hadiah. Sementara itu tidak pasti. Nah, ketika itu tidak pasti, maka status dari praktek ini adalah transaksi gharar. Anda bayar dan Anda belum tentu mendapatkan hadiah karena sifatnya masih peluang. Baik Ustaz, kalau di kampung nih Ustaz ya, kita umumnya di masyarakat itu biasanya panitia, itu kan tarik iuran Ustaz, dari tiap rumah, dari tiap warga. Lalu peserta lomba siapa? Ya pokoknya warga di kampung itu. Dan kalau kita lihat itu, uang iuran tadi ada yang sebagian memang untuk hadiah. Boleh nggak kita ikut atau itu dianggap bermasalah nggak secara pandangan syariat ada unsur judinya atau tidak? Tapi yang bayar ini bapaknya, yang ikut anaknya, atau yang bayar suaminya, nanti yang ikut istrinya. Apakah itu juga dianggap peserta yang bayar atau bagaimana Ustaz? Karena ini di masyarakat itu kebanyakan seperti itu Ustaz. Jika kita kembali kepada ukuran tadi, ini masuk pada kategori judi gharar atau bukan? Pembayaran ini sifatnya lazim. Lazim itu artinya mengikat. Kalau kamu nggak bayar, kamu nggak boleh ikut. Sehingga status itu sebagai praktek judi atau transaksi gharar jika biaya pendaftaran ini wajib dari pribadi peserta. Baik, sekarang kita beralih kepada kasus bagaimana kalau misalnya nggak ada biaya pendaftaran, gratis, siapapun boleh ikut. Namun, aneka hadiah dan fasilitas diambilkan dari iuran warga. Dan tentu saja, bisa jadi peserta lomba adalah bagian dari warga. Seperti ini apakah masih ada unsur ghararnya atau tidak? Wallahu a'lam, yang saya pahami, sepanjang itu sifatnya sukarela. Iuran itu sifatnya sukarela. Yang mau iuran silahkan, yang nggak mau iuran juga silahkan, sifatnya sukarela. Tidak ada gharar dalam praktek sukarela. Karena gharar dalam kegiatan sosial itu nggak ada. Sehingga wallahu a'lam, jika yakin bahwasanya di sini sifatnya sukarela, insya Allah tidak masuk kategori judi dan juga tidak masuk kategori gharar. Sehingga yang lomba dirinya sendiri maupun anaknya maupun istrinya itu tidak mempengaruhi hukum, karena anak maupun istri kan dianggap satu badan dengan kepala rumah tangga. Sehingga ketika kepala rumah tangga bayar ya, iuran, kemudian dia ikut iuran, anggaplah dia ikut iuran 100.000. Saat dia ikut iuran 100.000, itu kan iuran bukan untuk daftar lomba, tapi iuran untuk kegiatan warga. Mereka mau ngadain perlombaan misalnya. Di posisi ini, kita tidak bisa mengatakan uang 100.000 ini adalah taruhan atau biaya pendaftaran lomba. Nyatanya, bisa jadi anak istrinya nggak ikut. Nggak ada yang ikut dalam satu rumah itu, tapi dia nyumbang. Dan ini menunjukkan bahwasanya sifatnya tidak lazim alias sukarela, sehingga insya Allah tidak masalah. Baik Ustaz, di kampung lain Ustaz ya, kalau ini tadi kampung tertentu, ini kampung yang lain kita bicara. Itu pemuda desanya kreatif Ustaz, jadi mereka sudah tidak mengandalkan iuran lagi, tapi mereka datangi itu para pemilik usaha, para pemilik brand dan yang lain. Ini yang mereka tagih gitu sebagai sponsornya. Pak, ayo Pak, ini Bapak punya soto, ini Bapak punya bakso dan yang lain. Nah, itu ditarik sama dia untuk dana
operasional lomba gitu Hmm. ya. Nah, kalau misalkan Ustaz, ini udah nggak ada pendaftaran sama sekali. Pokoknya warga sini ibu-ibu silakan ikut. Anggap ini lombanya lomba masak Ustaz ya. Hmm. Ibu-ibu silakan ikut. Udah nggak usah pakai store biaya pendaftaran, nggak ada iuran dari warga karena kita sudah hadirkan 10 sponsor, 20 sponsor misalkan. Hmm. Nah, apakah gitu ya, ibu-ibu yang tadi, monggo ibu-ibu silahkan datang, bawa alat masaknya sendiri, kompor sendiri, bahan-bahannya sendiri, dan yang lainnya. Kemudian Ustaz, nanti yang menang dikasih hadiah, misalnya kulkas 2 pintu, mungkin kompor gas, mungkin nanti mesin cuci. Itu gimana Ustaz? Boleh nggak kira-kira? Jadi lombanya lomba masak, hadiah dari sponsor, nggak ada iuran, dan yang pesertanya ibu-ibu. Gitu. Fisik lombanya ya, insya Allah tidak masalah. Tidak ada judi, tidak ada gharar, dan ya sifatnya lomba yang mubah. Hadiahnya juga dari orang lain. Insya Allah tidak masalah. Itu dilihat dari sisi muamalah untuk praktek lomba ini, apakah ada judi dan ghararnya di sana. Sehingga dilihat dari praktek perlombaannya dan fisik lombanya, termasuk juga tadi ya, bagaimana tahapan-tahapan yang diinginkan, tidak masuk kategori gharar ataupun judi. Nah, selanjutnya bagaimana kalau lombanya itu melibatkan wanita? Ya memang kalau kemudian lombanya itu melibatkan wanita, memang seharusnya itu dilakukan di tempat tertutup. Karena apalagi lomba yang membutuhkan banyak gerak, seperti berlari, atau lomba voli, dan seterusnya. Agar jangan sampai wanita itu jadi bahan tontonan lelaki. Gitu. Nah, kalau masak gimana Pak? Ya, insya Allah mungkin lebih sesuai, tapi kita sarankan bagaimana kalau lomba ini di ruangan yang lebih tertutup. Sehingga biar bapak-bapak nggak perlu ikut nonton, karena ini acaranya ibu-ibu. Insya Allah tidak masalah. Baik Ustaz, tadi karena Ustaz bahas lomba yang diikuti wanita, saya teringat dengan pertanyaan yang di awal tadi Ustaz, dan belum sempat kejawab, yaitu di lapangan itu ada lomba yang ikut suami istri, jadi di antara aktivitas lombanya, suami gendong istri Ustaz. Nah ini kan kayaknya bersyukurlah suami-suami yang istrinya bobotnya dan seterusnya gitu kan, sesuai dengan ukuran lomba gitu. Nah, apakah yang semacam ini dibolehkan Ustaz? Bahkan ada juga selain gendong Ustaz, biasanya ini suami ini istri, di tengah-tengahnya balon. Hmm. Pokoknya gimana caranya mereka bisa pecahkan balon itu berdua, sambil mungkin berpelukan dan yang lain. Nah, apakah lomba seperti ini kalau di masyarakat itu menarik Ustaz? Karena Hmm. memang menghibur, lucu, ada kadang itu pas digendong istrinya gelempang atau suaminya nggak kuat. Nah, kalau ada lomba seperti itu kira-kira gimana Ustaz? Kita ikut atau bagaimana? Berkaitan lomba suami istri. Nabi SAW pernah lomba dengan Aisyah. Beliau berlomba dengan Aisyah. Ya tentu saja dalam situasi yang tidak disaksikan oleh para sahabat. Jadi ketika itu beliau pulang safar bersama rombongan. Kemudian Rasulullah SAW meminta kepada para sahabat, silahkan kalian duluan. Akhirnya rombongan duluan berangkat. Sudah sampai kira-kira sudah agak jauh antara beliau dengan rombongan. Nabi SAW berdua dengan Aisyah. Kemudian Nabi SAW lomba dengan Aisyah. Dan itu terjadi 2 kali. Perlombaan pertama, mereka lomba lari. Rasulullah SAW kalah. Kemudian di kesempatan yang kedua, mereka juga lomba lari lagi. Nabi SAW yang menang. Dan kata Aisyah, falamma badantu, ketika aku sudah mulai berlemak, ya, sudah mulai berbobot, Nabi SAW berhasil mengalahkanku. Lalu Nabi SAW memegang pundaknya Aisyah sambil mengatakan, hadhihi bitilka. Ini sebagai balasan dari yang kemarin. Dan para ulama mengatakan ini salah satu di antara contoh at-talattuf, bagaimana lemah lembutnya Rasulullah SAW dengan istrinya, walaupun beliau seorang nabi yang dapat wahyu. Beliau nangis ketika tahajud, dan beliau nangis ketika sujud. Beliau dekat dengan Allah, tapi beliau juga akrab dengan istrinya, nyaman untuk bergaul dengan istrinya. Taib. Nah, bisa nggak sih seperti ini terus kita terapkan dalam kehidupan sekarang, seperti lomba gendong istri dan seterusnya? Sah-sah saja, tapi jangan dilihat orang. Gitu. Karena tentu saja suasana seperti ini kan yang kita khawatirkan, misalnya sampai tersingkap auratnya,
kemudian lekuk badannya terlihat dan seterusnya. Dan hal-hal yang mungkin kurang begitu pantas untuk dilihat orang, tidak selayaknya untuk ditampakkan di depan umum. Kita punya harga diri, kehormatan yang perlu untuk kita jaga. Dan bahkan saya pernah baca ya di beberapa peringatan yang tertulis di apartemen, di lift, jangan lakukan hal yang yang kurang sopan di depan umum. Misalnya, kemudian disebutkan berciuman, berpelukan, bermesraan di depan umum. Kalau seperti ini, padahal itu bukan apartemen muslim, itu apartemen umum. Itu di apartemen Jakarta. Jika yang kayak gini saja mereka ngasih peringatan, padahal ini kan suami istri terserah kami dong. Iya, tapi bermesraan di depan umum seperti ini, kira-kira masuk kategori pantas atau tidak? Ketika itu tidak masuk dalam kategori pantas, ya tidak selayaknya dilakukan di depan umum.